Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopenda Haryadi Ritonga dari kelas KPIC semester 4 dengan NIM 0101222100. Di sini saya akan membuat tugas UAS sistematik dari Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin. Baiklah, jadi judul presentasi ini yaitu komunikasi dalam penyelesaian konflik. Jadi yang materi pertama itu pengertian menyelesaikan konflik. Jadi pengertian menyelesaikan konflik ini, komunikasi dapat menyelesaikan konflik melibatkan proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih untuk memahami maksud pesan tersebut. Jadi konflik juga dapat terjadi karena tujuan tidak tercapai atau pertentangan dengan harapan. Nah, jadi itulah pengertian dari komunikasi menyelesaikan konflik. Selanjutnya itu ada juga pendekatan penyelesaian konflik. Jadi pendekatan penyelesaian konflik ini yang pertama itu tentang arbitrasi. Jadi arbitrasi ini adalah pendekatan didasarkan pada regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan juga petunjuk teknis. Jadi itulah yang penjelasan dari pendekatan arbitrasi. Selanjutnya itu pendekatan mediasi. Jadi pendekatan mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan. Pihak ketiga inilah yang tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan, tapi membantu dalam mencari solusi yang diterima oleh semua pihak. Itulah dari pengertian dari pendekatan mediasi. Selanjutnya itu ada juga pendekatan negosiasi. Pendekatan negosiasi ini dia pendekatan yang melibatkan kedua belah pihak yang memiliki kepentingan berseberangan. Mereka mencari kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyelesaian ini masalahnya harus berbasis data dan tidak hanya sebuah naratif. Jadi itulah dari pendekatan penjelasan negosiasi. Selanjutnya itu ada pendekatan konsiliation. Jadi konsiliation ini pendekatan ini melibatkan pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Itulah dia dari conciliation. Selanjutnya ada education. Jadi pendekatan education ini pendekatan melibatkan pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang harus diterima oleh dua belah pihak. Terus selanjutnya itu ada pendekatan lumping it. Lumping it ini pendekatan melibatkan salah satu pihak yang bersengketa mengakibatkan tuntutannya dan hubungannya dengan pihak lawan terus berjalan. Itulah pendekatan lumping it. Selanjutnya ada pendekatan avoidance or exit. Jadi pendekatan avoidance or exit ini pendekatan ini melibatkan salah satu pihak yang bersengketa meninggalkan hubungan dengan pihak lain. Selanjutnya ada pendekatan coercion. Jadi pendekatan coercion ini melibatkan salah satu pihak yang bersengketa menerapkan keinginan atau kepentingan pada pihak-pihak lain. Jadi itulah adalah pendekatan penyelesaian konflik yang paling dasar dan paling umum. Dan juga di sini ada penambahan sedikit, saya tambahkan pendekatan lain ini termasuk komunikasi asertif, negosiasi, arbitrasi, litigasi, dan menangani kritik. Pendekatan komunikatif yang terbuka dan jujur juga dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya itu ada juga peran komunikasi dalam penyelesaian konflik. Jadi peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik ini, komunikasi berperan penting dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam mengatasi kesenjangan informasi dan meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi efektif dapat mengurangi konflik dengan cara memahami dan juga memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Adapun hadis komunikasi dalam menyampaikan
komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Ada hadisnya itu an Abi Hurairah anna Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innama ba'ittu la atammama makarima al akhlak. Jadi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi maksud dari hadis ini, penjelasannya itu hadis ini menekankan pentingnya akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi dan penyelesaian konflik dalam konteks menyelesaikan konflik. Hadis ini juga mengajarkan bahwa komunikasi yang beretika, mengutamakan akhlak mulia, penyelesaian konflik dengan hikmah, dan juga menghindari fitnah adu domba. Dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak yang mulia, umat Islam diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif, menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada penerapan komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu komunikasi asertif. Jadi penerapan komunikasi dalam menyelesaikan konflik ini komunikasi asertif yang mendengarkan informasi yang disampaikan lawan bicara dan juga untuk mengetahui akar permasalahannya. Juga menyatakan harapan dengan jelas, menyampaikan harapan secara lugas, jujur dan jelas. Memperhatikan dan memberikan perhatian fokus pada hal yang terjadi dan masalah yang ada. Ada juga kompromi dan negosiasi, gigih dan sabar, dan juga memberikan kritik yang efektif. Selanjutnya itu ada penggunaan komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini juga termasuk penerapan komunikasi dalam menyelesaikan konflik, yang mana baik digunakan untuk memotivasi keberhasilan program, melibatkan anggota yang tidak aktif, dan merangkul kembali anggota yang sudah tidak begitu aktif. Yang selanjutnya itu ada juga proses komunikasi yang berlangsung secara efektif. Jadi yang berlangsung secara efektif ini dengan siapa, bagaimana, kepada siapa, dan berakibat apa terjadinya konflik. Selanjutnya juga ada yang terakhir itu strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik. Jadi penerapan ini termasuk pada sosialisasi, pertemuan, diskusi, kerjasama, dan penggunaan media online. Dengan menggunakan komunikasi yang efektif, konflik dapat diatasi dan hubungannya harmonis dapat terjaga dengan baik. Selanjutnya itu adapun kesimpulan dalam menyelesaikan konflik melibatkan proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Untuk memahami maksud pesan, konflik juga dapat terjadi karena tujuan tidak tercapai atau pertentangan dengan harapan. Dan juga komunikasi ini dalam menyelesaikan konflik memiliki pendekatan, peran, serta penerapan yang digunakan dalam penyelesaian konflik. Mungkin itu dari kesimpulan. Selanjutnya adapun di sini 5 pertanyaan pilihan berganda. Kepada teman-teman bisa lihat saja di videonya, karena di situ juga sudah ada jawabannya. Mungkin ini saja presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.